Banyak kejadian menarik yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin sudah beberapa bulan, mungkin beberapa minggu yang lalu, banyak yang terjadi di komplek ini. Salah satunya pertengkaran antara kubu A dengan kubu B, bocil komplek A dengan bocil komplek B, sampai melibatkan polisi. Kalian tahu nggak? Bocil umur 7 sampai 12 tahun itu kalau berantem di sini itu pasti yang jadi penengahnya atau pelerainya itu polisi. Karena mereka itu sama-sama punya HP, dia langsung kontak polisi untuk melakukan investigasi untuk melerai kejadian ini. Salah satunya kejadian waktu perebutan. Rata-rata mereka ini itu awalnya itu satu teman, tapi karena berantem akhirnya pisah berkubu-kubu. Nah, jadi begini ya, di daerah tempat komplekku bermain itu di depan ini tuh, karena gue yang izinkan anak-anak, ya udah boleh main di sini, makanya orang datang pada main sini. Sebenarnya banyak tempat-tempat bermain di sini, cuma rata-rata orang-orang sana itu kadang mengizinkan, kadang enggak. Kenapa? Karena anak-anak itu berisik. Tetangga nggak suka ini anak bocil berisik, pergi main sana. Akhirnya mereka itu keliling komplek-komplek ini, keliling nyari tempat yang aman. Akhirnya di tempat gue ini gue izinkan, ya udah main-main di sini nggak apa-apa, gue bilang. Akhirnya di sini itu sering kumpul. Nah, terjadilah perebutan wilayah di sini, di sana gitu. Ada yang mau main sama gua, ada yang mau main sama ini, harus merebutkan, gua harus ikut main sama dia, sama gitu kan. Nah, di sini nih terjadi konflik, terjadi iri hati, dengki antara bocil. Nggak boleh main bola di sini. Ada yang main bola di sini. Di sana itu nggak boleh main bola. Pada saling adu. Nanti tetangga marah, keberatan, telepon polisi. Akhirnya salah satu dari mereka tuh nelpon polisi. Polisinya datang ke sini. Ini kenapa main bola di sini, nanti tetangga ini ribut. Yuh, kenapa ada polisi? Tiba-tiba siapa yang nelpon? Gua tanya kan. Emang siapa sih yang nelpon? Polisinya tentu nggak mau ngaku. Siapa tadi yang nelpon? Nah, ternyata kok polisi di sini tuh nggak mau ngasih tahu siapa yang cepuin orang-orang ini. Aku yakin anak-anak sebelah kanan itu yang teleponin anak-anak sebelah sini. Jadi tawuran tuh, cekcok, ini nggak boleh main gini. Nah, polisinya ini harus bisa menjadi penengah. Dia nggak boleh berat sini, oleh berat situ. Dia nggak boleh membela siapa yang punya uang. Yang bikin gua di sini tuh heran tuh, polisi di Jepang itu bukan hanya menangani konflik berat seperti kejahatan berat, kriminal, tapi dia juga menangani konflik antar para bocil. Bayangin, bocil aja itu 7 tahun sampai 10 tahun nelponin polisi datang untuk ngelerai dia. Gue sampai heran, kok bisa? Rata-rata anak di sini tuh dia punya HP, tapi HP-nya itu fungsinya satu untuk nelpon ambulan atau polisi. Jadi mereka rata-rata hafal dengan nomor telepon polisi tersebut. Seperti kasus kemarin juga ada ini. Ada anak namanya Hina, ada namanya Yoshiki sama Asuka. Nah, Hina Chang ini suka sama Yoshiki. Nah, cuman si Yoshiki ini suka main sama Asuka. Asuka ini temannya si Hina. Si Asuka ini orangnya memang agak culun ya, sering dibully sama teman-temannya. Akhirnya karena si Hina ini suka sama si Yoshiki, dia nggak suka lihat si Suzuka Asuka ini main sama Yoshiki. Akhirnya dibully. Terjadi pembulian. Berantem lah, cekcok sampai mau dipukul kan.
selalu diancam kalau lu main sama Yoshiki nanti gua pukul lu. Si Asuka bilang wah kata, tapi tetap aja dia main ke sini anak ini kan. Akhirnya suatu ketika waktu di taman gua dipanggil ketua kan, ayo main di taman main. Ternyata waktu gua datang gua disuruh jadi algojo, gua disuruh jadi apa namanya itu, penengah. Dijadikan tameng buat si Asuka ini. Si Asuka datang gandeng gua, nih udah bilang kenapa, gua mau berantem sama si Hina. Sebenarnya kita udah lama berantem, mau berantem gimana cekcok ya gitu, tapi kalau dia sampai mengeluarkan tangan atau mau mukul gua atau gini nanti kamu lerai ya, dia bilang itu. Mesan ke gua, lah kok bisa sampai segitu? Iya pokoknya ayo temani gua. Akhirnya gua datang ke si Hina Cang. Si Hina ini sama kakaknya, gua sama ketua sama Aska bertiga. Dia bilang ngapain lu datang bertiga, berdua dong, dia bilang. Terus ngapain lu bawa orang dewasa gini-gini? Gue kaget, masalah lu apa? Gue bilang, nih anak si Asuka ini suka merusak janji, tidak menepati janji. Janji apa? Gue tanya sih, nama lu kalau dia itu suka sama Yoshiki. Pokoknya dia suka beratus-ratusan kali, pokoknya ngomongnya itu kasar-kasaran. Sekarang lu mau apa? Gue bilang, gue mau pukul dia katanya. Kalau mau pukul nggak boleh, kalau mau cekcok secara mulut silahkan, tapi kalau mukul itu nggak boleh. Ada kakaknya, lu kakaknya kan, lu harus tegas sama adiknya. Gue bilang, wow cekcok tuh ini kok. Ternyata anak ini memang kelakuannya kayak Yangki, orang tuanya kayaknya Yangki semua kayaknya. Jadi ngomongnya kasar, si Asuka ini culun gini mau dipukul. Gue ngelihat anak ini sedih sih, lihat si Asuka ini dikeroyok kan. Tapi memang posisi gue di sana itu sebagai penengah, jadi gue lihat nggak apa-apa deh. Ini juga salah karena nggak menepati janji, ini juga salah karena mau mukul. Yang penting gue di sana duduk ngeliatin, jangan sampai dia ini saling pukul, jangan sampai si Asuka ini dipukul, karena si Asuka ini nggak ngelawan orangnya. Si di komplek di sebelah sana itu yang paling kuat itu si Hina katanya. Makanya gue bilang telepon dah orang tua mau tunda polisi, telepon polisi untuk melerai kejadian ini. Lagi-lagi polisi yang turun tangan. Ternyata gue bilang kalau sampai kamu ngeluarin tangan mukul si Asuka nih, gue panggilkan polisi, gue ancam seperti itu. Akhirnya lama ya udah minta maaf aja sama si Hina biar selesai urusan. Gue suruh minta maaf, salam-salaman semua nggak boleh gitu. Tetap si Hina ini nggak mau minta maaf. Pokoknya intinya lu nggak boleh deketin si Yoshiki. Wih, emang bocil kalau lihat si Hina ini padahal masih umur 8 tahun padahal. Tapi sudah begitu jiwa pembuliannya udah ada sejak kecil. Itu gue ngebayangin bagaimana kalau Yusuf anak gue digituin sama orang Jepang kayak gitu. Gimana gue tidak menyala kalau apalagi kita pendatang dilihat dihajar seperti itu.